Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kali ini seorang penanya muslim benar-benar dibuat tidak berkutik oleh Ilya Miron ketika penanya muslim ini mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dia Tuhan, kenapa dia nebus dosa manusia? Kan Yesusnya kami, nggak apa-apa, itu Iya ya, karena kami percayanya Yesus itu adalah Nabi, utusan Allah. Beberapa kenal Allah, kami tidak kenal Allah. Allah itu Tuhan. Nah, disitulah kesalahan kalian sebenarnya. Tuhan kalian itu laki-laki atau wanita? Kamu kan percaya firman Allah, kitab sucimu itu adalah firman Allah yang menjadi buku, ya toh? Nah, kamu nggak bingung firman Allah jadi buku, tapi kamu bingung firman Allah jadi manusia. Satu lagi, saya bingung kamu tidak bingung, kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus dosa. Batu bisa hapus dosa. Iya, yang di Arab sana itu kan batu bisa hapus dosa. Batu-batu yang kamu keliling-keliling. Oh, batu yang di sana itu Allah atau Tuhan bisa jadi manusia. Nah, kamu itu bingung yang saya bingungkan. dalam kitab sucimu sendiri, bro. Kamu bingung Tuhan dilahirkan. Sedangkan tapi dalam kitab sucimu sendiri Tuhan jadi pohon, kamu nggak bingung. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seperti dengan Tuhan kalian itu. Enggak. Kita satu-satu dulu. Kamu kan bilang kamu nggak percaya Tuhan jadi pohon. Coba kamu baca Al-Qasas ayat 30. Dengan ke pohon-pohon itu mah. Itu kan itu hanya sebatas ayat. Kenapa kamu nggak bingung dia jadi pohon? Kamu kan, saya hanya menjembatani biar kamu paham atas apa yang kamu tanyakan kepada saya. Itu saja. Jadi tujuan saya tuh sebenarnya untuk mengkomparasi bahwa apa yang di dalam iman kami itu ternyata juga ada di dalam iman kamu. Logikanya begini, bro. Kamu bingung Tuhan jadi manusia. Tadi saya tunjukin ayatnya, kamu nggak bingung Tuhan jadi pohon dan kamu tidak jawab itu. Cuman kan di agama Kristen ini sekarang saya berikan argumentasi kepada kamu yang membedakan antara Allahnya kamu dengan Bapa. Karena Allah yang sebenarnya adalah yang tidak diperanakan dan tidak punya ibu atau tidak dilahirkan. Yang mengaku Tuhan itu beranak. Ya, sedangkan Yesus dilahirkan. Itu tahu apa argumentasinya, apa dalilnya yang tidak memungkinkan itu? Surga itu ada 7, Elia. Surga itu yang paling bagus itu adalah surga Firdaus, itu di agama kami ya. Berarti begitu. Yang ada bidadari itu di tingkat berapa ya? Yang 72? Itu adalah surga Firdaus. Berarti kamu tidak akan mengalami 72. Adalah logikanya Bapa sendiri, di mana dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan tidak satu pun yang telah dijadikan tanpa firman, di mana tak satu pun yang dijadikan oleh Sang Bapa tanpa Yesus, karena Yesus adalah akal budinya Bapa sendiri. Nah, di situ Yesus emang Yesus pernah ada nggak ayat, kalau di kami itu ayat ya, di situ Yesus pernah nggak dia ngaku kalau dia adalah Tuhan gitu? Karena saya pernah membaca salah satu sepotongan ya, saya nggak belajar kitab kalian itu Injil. Di situ dia adalah utusan Bapa katanya, yaitu Allah. Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13. Mau dibaca? Kalau dia Tuhan, kenapa dia nebus dosa manusia? Dia nebusnya ke siapa? Justru karena dia Tuhan, dia yang berkuasa menebus manusia dari dosa. Kalau dia emang, ya maaf dulu potong. Kalau misalnya emang dia Tuhan nih, dia benar-benar Tuhan, kenapa dia harus menebus? Kenapa dia nggak langsung, udah nih, nggak usah nebus-nebus, langsung dimaafin aja gitu dosa manusia? Nggak boleh dong, nggak boleh. Karena gini, Tuhan kami itu Tuhan yang sempurna. Dia konsisten kepada hukumnya. Dia berkata, kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Nah, artinya untuk bisa mengalahkan kematian itu ya Yesus harus mati. Melalui apa? Kebangkitannya. Ini memang untuk mati. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Tak seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku. Jadi Yesus sendiri yang memberikan nyawanya untuk bisa mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Karena semua orang telah berdosa, maka Yesus itu ingin mengalahkan kuasa dosa, ingin mengalahkan kuasa kematian itu dengan mengalami kematian. Nah, iblis berpikir bisa menahan Yesus lebih lama
Iblis berpikir bisa menahan Kristus lebih lama di dalam kematian, tetapi Yesus ternyata memporak-porandakan kerajaan maut itu dengan kebangkitannya. Iya. Makanya kami percaya kepada Yesus karena apa? Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang pernah mengalahkan kematian itu sendiri. Saya juga salah satu pengagum Yesus ya sebenarnya. Cuman saya tidak mengaku dia Allah, tidak mengaku dia Tuhan. Saya juga. Iya, benar. Karena gini, kalau kamu percaya kepada Yesus, tapi Yesus yang bukan Tuhan, berarti kamu mempercayai Yesus yang lain. Kenapa? Karena Yesus sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 13 mengaku dirinya sebagai Tuhan. Matius 28 ayat 18, Yesus mengakui dia adalah Tuhan atas surga dan bumi, penguasa, kurios kurion. Tapi di situ ada. Dengar dulu saya. Jadi kalau Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan, lalu kamu mengatakan kamu tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tidak masalah. Berarti Yesus yang kamu yakini dan percayai itu bukanlah Yesus yang kami imani, tapi Yesus yang lain. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 1 ayat 8 berkata, jikalau ada yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang kami beritakan, terkutuklah dia. Gitu ya. Jadi kamu sedang percaya Yesus lain, itu bukan Yesusnya kami. Enggak apa-apa, itu Iya ya, karena kami percayanya Yesus itu adalah nabi, utusan Allah. Dan di kitab Injil itu juga kalau kita belajar benar dengan benar atau itu dengan secara logika, di situ udah jelas Yesus itu mengaku dia itu utusan, bukan Tuhan. Dan sebenarnya lagi sudah jelas itu sebenarnya emang utusan Allah. Dan di beberapa kenal Allah, kami tidak kenal Allah. Allah itu Tuhan. Nah, disitulah kesalahan kalian sebenarnya. Kalian tuh bagus nyembahnya, cuman kesalahannya menganggap Yesus adalah Tuhan. Itu aja kesalahannya sih. Iya. Karena itu Tuhan, karena Yesus itu adalah utusan Allah. Kalian tidak bukan mengenal Tuhan. Gini, gitu loh. Karena Tuhan bangsa Arab itu tidak pernah kami kenal, itu Tuhan lain. Bahkan sebenarnya ada Yesus juga pernah bilang kalau yang masuk neraka itu adalah orang Kristen karena dia mengaku dia Tuhan. Ya, Yesus berkata dalam Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu tentang hal pengajaran sesat, yang artinya bukan setiap orang Kristen yang berseru kepada dia Tuhan tetapi tidak berbuat baik yang akan masuk surga. Itu maksudnya, Tuhan yang menuhankan Yesus. Thomas itu menuhankan Yesus, tapi Thomas selamat. Yohanes menuhankan Yesus, Yohanes juga selamat. Para rasul menuhankan Yesus, para rasul juga selamat. Karena Yesus sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 13 mengakui dirinya adalah sebagai Tuhan. Kalau Anda tidak percaya dengan Yesus adalah Tuhan, ya tidak apa-apa. Berarti Yesus yang kamu percayai adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami percayai, begitu. Karena Yesus yang kamu imani kan Yesus yang lahir dari Maryam saudara Harun, Yesus yang lahir di kandang korma. Jadi Tuhan kalian itu, saya tanya, itu cewek atau cowok? Siapa? Tuhan kalian itu laki-laki atau wanita? Ya, Tuhan itu genderless. Tetapi inkarnasi firman yang diambil itu adalah laki-laki karena dia harus menggenapi nubuatan sebagai raja dari Yehuda. Berarti laki-laki kan? Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah seorang raja. Genderless. Makanya Yesus disebut sebagai raja orang Yahudi. Indri. Di atas kayu salibnya tulisannya itu Indri. Inilah raja orang Yahudi. Ya, Yesus Hanosri Abimelech Yehudi. Gitu. Jadi dia memang adalah raja. Jadi kalau dijanjikan raja yang akan datang untuk menyelamatkan, nggak mungkin yang keluar perempuan. Itu bukti Tuhan kami itu konsisten pada hukumnya. Syafaat gimana? Syafaat ada pertolongan nggak? Kalau dia benar Tuhan, gimana cara dia Tuhan? Kalau Yesus itu kan dilahirkan nih. Betul. Iya. Jadi dia itu dilahirkan oleh manusia gitu lah.
dilahirkan, kemanusiaannya yang dilahirkan Bunda Maria. Iya, Bunda Maria itu kan yang melahirkan Yesus. Betul. Berarti Tuhan kalian itu dilahirkan berarti. Iya, kemanusiaannya yang dilahirkan, kemanusiaan inkarnasinya. Iya. Bukan Allah yang dilahirkan. Kealahan itu datang, hakikat firman itu dikandung oleh Bunda Maria, kemanusiaan. Sini. Bukan kealahannya. Karena kealahan itu tidak pernah diciptakan. Karena itu hakikat sang firman yang kekal di dalam diri Allah sang Bapa. Ya saya agak bingung sih namanya kepercayaan kalian ya beda-beda sih. Sebenarnya saya mau komparasi begini. Kamu mungkin bingung firman Allah jadi manusia. Bingung Tapi sih. kamu nggak Nggak bingung masuk akal firman gitu. Allah dalam imanmu. Ya. Kalau dalam imanmu, kamu kan percaya firman Allah, kitab sucimu itu adalah firman Allah yang menjadi buku, ya toh? Nah, kamu nggak bingung firman Allah jadi buku, tapi kamu bingung firman Allah jadi manusia. Satu lagi, Iya, saya bingung. Bingung kamu kan? tidak bingung, kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung Tidak, batu hapus kalau dosa. itu. Kalau Allah juga Iya. bisa menghapus dosa manusia, cuman yang bingung Tapi ini kenapa Allah bisa jadi manusia. Coba berikan kepada saya argumentasi kamu. Kenapa batu bisa hapus dosa? Batu bisa hapus dosa. Iya. Yang di Arab sana itu kan batu bisa hapus dosa. Batu-batu yang kamu keliling-keliling. Oh, batu yang di sana itu. Itu kok bisa hapus dosa? Lalu kenapa kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus dosa? Nah, gimana? Coba jelasin. Saya pengen dengar. Saya tidak bilang manusia bisa hapus dosa. Iya, kamu kan bingung dengan Yang itu. yang saya bingungkan itu kenapa Allah atau Tuhan bisa jadi manusia. Nah, kamu Itu bingung yang saya bingungkan. dalam kitab sucimu sendiri, bro. Kamu bingung Tuhan Dan jadi- dilahirkan. Sedangkan Tapi dalam kitab sucimu sendiri, Tuhan jadi pohon, kamu nggak bingung. Tuhan jadi pohon, nggak ada sih ajaran. Nggak pernah baca. Itu tolol itu nggak ada itu yang Kamu nggak pernah baca. nggak ada itu sesat itu sesat itu adalah agama lain yang menjelekan agama Islam itu Elia. Tidak ada Tuhan pohon yang menjadi berseru. Tuhan. Kami aja manusia menjadi Tuhan itu kami agak tidak percaya, apalagi seperti pohon ya. Jadi yang berseru yang di balik pohon kepada salah satu di antara yang kamu anggap sebagai nabi itu bukan itu ya. Coba kamu baca kitab Nabi suci Muhammad- Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seperti dengan Tuhan kalian itu. Enggak. Kita satu-satu dulu. Kamu kan bilang kamu nggak percaya Tuhan jadi pohon. Coba kamu baca Al-Qasas ayat 30. Itu kitab sucimu sendiri. Kamu baca, kamu jawab itu ke saya. Cepat. Kamu Gimana? baca itu, kamu jawab ke saya. Coba kitab sucimu dulu kamu baca, baru kamu bertanya kitab suci orang lain. Biar kita fair to fair gitu lah. Kitab suci yang ayat berapa? Al-Qasas ayat 30. Al-Qasas. Kamu buka itu. Biar kamu tahu gitu. Ya, biar kita saya penasaran nih, argumentasi kamu tuh apa gitu loh. Menjawab itu. Gitu. Ya, dibuka dulu. Udah bulan surat al itu. Coba gimana argumentasinya, Bro? Ya saya tidak pernah di itu, saya cuma diajarkan tiada Tuhan selain Allah. Kamu nggak baca. Gitu loh, maksud aku. Ya, Maksud aku gini. baca Injil aja udah. Injil kan di situ kan ada sih Yesus itu tidak mengaku Tuhan. Imanmu Yesus itu kan ngaku utusan Allah. Utusan Bapa, dia utusan Bapa. Kenapa kalian nggak baca itu aja sih? Kan di sini kan Islam udah ada tuh ayatnya. Tiada Tuhan selain Allah. Udah nggak bisa ditun lagi. Itu nggak usah ke sana. Enggak, saya minta kamu jawab itu dulu coba. Itu gimana jawabnya? Mancing kamu itu. Itu nggak usah ke arah sana. Tiada Tuhan selain Allah. Udah cari yang Tapi dia kan jadi tempat yang lain aja udah. Kan di situ ada Jadi pohon. nggak ada nggak ke pohon-pohon itu mah. Itu kan itu hanya sebatas ayat. Kenapa kamu nggak bingung dia jadi pohon?
Sampai jadi pohon gampang. Namanya Tuhan. Di agama Islam cuman mengaku Tuhan satu, yaitu Allah. Udah nggak ada lagi Tuhan lagi. Itu ajaran kami ya, ajaran kami, bukan Kristen ya. Saya tidak menyalahkan Kristen atau apa. Saya cuman kan agak bingung gitu aja gitu. Kenapa manusia bisa dianggap Tuhan? Dan ada aja juga yang bilang Yesus itu malah menghukum umat Kristen karena dia menganggap dia Tuhan, bukan sebagai utusan Allah. Begini. Show me your attitude. Begini, kamu kan, saya hanya menjembatani biar kamu paham atas apa yang kamu tanyakan kepada saya. Itu saja. Jadi tujuan saya tuh sebenarnya untuk mengkomparasi bahwa apa yang di dalam iman kami itu ternyata juga ada di dalam iman kamu. Logikanya begini bro. Kamu bingung Tuhan jadi manusia. Tadi saya tunjukin ayatnya, kamu nggak bingung Tuhan jadi pohon dan kamu tidak jawab itu. Kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus dosa. Kamu nggak bingung itu gitu loh. I mean at least kamu pertanyakan dulu imanmu yang menurut kami juga itu weird, yang menurut kami juga itu aneh gitu loh. Oh, nah, gitu. menurut kamu iman kami manusia dianggap Tuhan tidak aneh. Kamu juga aneh, gitu loh. Paham nggak mas? Manusia dilahirkan, manusia mati, manusia disalib. Ya, pohon juga ditebang, pohon dikencingi. Berarti Tuhan mau begitu? Itu, aduh, Elia. Itu hanya sepotong ayat. Tapi kan yang mengaku Tuhan ini, itu benar-benar sudah terjadi di agama Kristen ini. Iya, saya udah kasih dalil. Saya Yesus tidak menyalahkan ya, saya cuman marah kebingungan saya ini. Betul, begini. Saya iya. Tetapi saya tadi sudah kasih dalil ya bahwa Yesus Yesus yang menghukum agama Kristen itu karena menyembah Yesus itu, Anda sudah tahu. Gimana menurut Anda itu? Saya udah baca itu Matius 7. Tapi itu bukan tentang kesesatan bagi yang menuhankan Yesus. Itu tentang orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak ada buahnya. Buahnya itu adalah perbuatan baik, bukti dari imannya itu tidak ada. Nah itu orang-orang iya. Dan satu lagi, maaf, di agama Kristen ketika bisa menghapus dosa, ketika dia mau dihapus dosa dia langsung surga apa gimana sih? Oh, Yesus tidak menghapus dosa manusia, dia mengambil manusia dari kuasa dosa. Mengambil manusia, menebus itu, kamu tahu nggak arti menebus? Redeem. Menebus. Kamu tahu nggak arti menebus? Menebus itu apa? Coba. Kalau ketika ditebus berarti dosanya hilang kan? Oh, enggak, saya katakan menebus itu artinya apa? Apa arti menebus? Apa? Kamu tahu nggak arti menebus itu apa? Tahu. Nah, apa itu menebus? Dia bukan berkorban kan? Bukan, secara harafiah aja dulu arti menebus itu apa? Dia menebus dosa manusia, kan? Bukan dosa yang ditebus, tapi manusia yang ditebus dari dosa. Makanya saya tanya, arti menebus itu apa? Kamu tahu nggak? Ya menebus itu kalau bahasa saya sih berkorban gitu. Tapi ya di Islam juga emang itu juga diajarkan sih. Tapi Nabi Isa, tapi di agama kami itu Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa, oke. Tapi kamu jangan lari-lari dulu, setelah itu dulu. Menebus, tahu nggak arti menebus? Menebus itu artinya mengambil kembali menjadi miliknya. Nah, lalu dosanya dihapus itu, hilang. Bukan. Makanya dengar dulu ya. Yesus itu menebus manusia dari sudut. Bukan masalah dosa ya, menebus manusia itu dari ajaran Musa, dari Isa, dari Tuhan. Mengambil manusia dari kuasa dosa. Kuasa dosa itu apa? Kuasa maut itu apa? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Jadi Yesus harus mengalami maut untuk mengalahkan kematian itu. Dia harus mengalami maut untuk mengalahkan maut itu sendiri. Makanya Yesus datang ke dunia ya memang untuk mati. Karena dia sendiri yang pengen mati. Hebat Tuhan kalian ya.
Memang Segitunya benar. hebat, puji Tuhan. Tuhan Tuhan kami. tidak kuasanya ya. Wah, luar Dia itu biasa. nembusnya pada siapa emang Tuhan itu? Tuhan kalian nembusnya sama siapa? Tidak menebus kepada siapapun. Kan tadi saya sudah bilang Pada diri sama sendiri. Loh, Kalau di ajaran kalian itu setelah meninggal itu atau mati itu ada tahapan apa selanjutnya? enggak. Tadi makanya saya tanyakan kamu tahu nggak arti menebus itu apa? Itu saya tanya dulu sama kamu. Kalau kamu nggak tahu itu, kamu bingung. Nah, sekarang kamu kasih argumentasi baru. Itu karena kamu bingung. Kamu nggak tahu arti menebus itu apa. Jadi kamu bingung sendiri. Nah, Pugu itu bingung, bisa nggak dikasih pencerahan? Arti menebus itu apa? Dia bilang, arti menebus itu mengambil kembali. Kalau mengambil kembali, ya mengambil kembali menjadi hak miliknya. Bukan kepada siapa lagi, bro. Mengambil kembali manusia dari dosa. Kamu tanya kepada siapa ditebus? Ya nggak nyambung. Uang menebus itu mengambil kembali kok menjadi miliknya, ya toh? Gimana sih kamu? Ya bingung, saya bukan bingung masalah menebusnya, kok bisa Bukan begitu. Kamu definisi bahasa Indonesia belum paham. Makanya tadi saya bilang sama kamu, artinya apa? Kamu tidak beritahu saya. artinya itu Tuhan kalian itu manusia intinya. Ya memang dia menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya. Itu tanda kemahakuasaan. Itu toh? Ya kan? Itu tanda kemahakuasaannya. Dia tanda keperkasaannya. Jadi kalau kamu bingung Tuhan jadi, kamu jawab dulu Tuhan di balik pohon loh. Ya. Tapi alurnya udah ini sih. Menebus dosa manusia. Menebus manusia dari dosa. Terus dosanya dihapus bagaimana? Katanya dihapus ya? Manusia yang ditebus dari dosa. Manusia ditebus dari dosa. Manusia ditebus. Jadi masuk surga gitu. Setelah alam dunia, alam lain. Ya tidak mengalami maut yang kekal. Itulah surga bagi kami. Oh, nggak ada neraka berarti? Ada neraka. Neraka itu bagi orang yang tidak mau diselamatkan oleh Yesus dengan menolak Yesus. Karena mereka akan mengalami kematian karena dosanya. Ya ada Tuhan selain Allah, Elia. Orang masuk neraka. Justru orang Kristen itu yang masuk neraka. Bro, Karena dia menyembah Yesus sebagai Tuhan. coba kamu pakai etikamu deh. Kalau saya ngomong jangan. Kalau saya pakai kalau pakai etika, Yesus itu adalah manusia. Ya, toh? Itu kalau pakai etikanya. Di situ surat Injil aja di situ sudah jelas sebenarnya kalau kita membaca dengan benar. Yang tadi kamu sudah Di baca. mana Yesus sudah menganggap dia adalah utusan Bapa. Bapa yaitu adalah Allah. Itu bukan Allahnya kamu, jangan kepedean. Terus Allah siapa? Ya Allahnya kamu kan di bangsa Arab, baca Mazmur. Bangsa kamu di Israel, begitu. Allah kamu di bangsa di Israel gitu. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Tuhan Sedangkan Israel kayak gitu. luar bangsa Israel. Jadi kamu jangan kepedean Allahmu itu adalah Bapa kami. Enggak. Kami enggak. Karena itulah kesalahpahaman agak orang Kristen. Itulah kesalahannya. Perbedaannya begini. Dia salah paham menganggap Yesus adalah Tuhan. Kan kalau Tuhan kamu kan Dia sedia. malah menganggap Allah yang di Israel. Perbedaannya begini ya. Bahwa Allahnya kamu dengan Allah kami sang Bapa itu berbeda. Gini, Allahnya kamu tawarkan surga dengan kawin mengawin. Kalau Bapa itu tawarkan surga tidak ada kawin mengawin, bro. Jadi udah beda, jangan kamu samakan. Emang kamu nggak mau? Di Islam aja, orang Islam aja ya. Itu belum tentu masuk surga, apalagi yang udah tidak menyembah Allah, udah positif Firdaus itu. Makanya satu-satu dulu ya. Tadi gini, kamu kan ingin menyamakan ya bahwa Bapak itu adalah Allahnya saya, begitu toh? Kamu tadi ngomong begitu. Iya, itu sebenarnya. Cuman kan ya agama Kristen ini sekarang saya berikan argumentasi kepada kamu yang membedakan antara Allahnya kamu dengan Bapak. karena Allah yang sebenarnya adalah yang tidak diperanakan.
dan tidak punya ibu atau tidak dilahirkan. Itu yang mengaku Tuhan itu beranak. Ya, sedangkan Yesus dilahirkan. Itulah logikanya, Elia. Have to be consistent. Kamu Kita harus juga kita tidak berbicara tentang agama, tentang logikanya. Saya berbicara tentang logika. Kita tidak masuk dalam lingkup agama, logika. Itu sudah jelas. logikanya batu hapus dosa itu bagaimana? Itu kan Bagaimana? Allah sudah Coba berjanji kepada umat manusia. Allah sudah berjanji kepada umat. Itu hapus dosa bagaimana logikanya itu? Ya logikanya bisa ditebus dosa itu gimana? Batu hapus dosa Manusia. logikanya. Jadi Tuhan. Itu kan Allah sudah berjanji kepada umat manusia itu kalau dia ke bangsa, karena tanah Arab itu tanah yang suci. Ya ingat tahu ini ya, saya tidak saya cuma membaca. Ini bukan ini kan saya menganggap tanah lain itu haram, tidak. Saya banyak pertanyaan, tetapi saya nanya kamu balik, kamu nggak mau jawab. Itu loh. Kamu nggak adil, bro. You're not fair. Kamu bingung dengan kamu bertanya banyak sama saya, tapi kamu nggak gentle. Saya tanya satu, kamu nggak mau jawab. Gimana? Ya, tapi kan intinya Allah kami itu ya Allah SWT, tidak ada lagi Tuhan lain. Udah stop di situ kan. Yang intinya Tuhan kalian kan Yesus. Kamu ngomong itu tentang yang benar kan? Tadi saya tanya, Tuhan jadi pohon, kamu nggak jawab. Batu hapus dosa, kamu nggak jawab. Itu adalah sepotong ayat. Loh, kalau potong ayat pun juga ada. Yesus bilang kalian itu akan dihukum nantinya. Bahkan situ ada Yesus mengaku bahwa dia adalah utusan Bapa. Enggak apa-apa. Di situ kalau misal agama Kristen menyadari belajar dengan benar sebenarnya. Enggak apa-apa kok. Itu sudah ada Allah. Minimal kami tidak dicuci dan disiksa kubur, bro. Ya, karena kami ya ajaran kalian. Karena ajaran kami ya emang gitu. Kalau ajaran kalian yang mau berbuat apapun tetap masuk surga ya nggak tahu. Di agama kami ya pasti masuk surga semua. Cuman ada yang dihukum, pembersihan kan? itu namanya. Betul nggak? Di perbangkitan nanti ditimbang antara antara dosanya atau kalau perbuatan baik sama jahatnya sama berat, kamu masuk mana? Tidak ada yang sama-sama berat. Pasti ada yang berat. Ya di situ namanya Elia, itu adalah timbangan. Jadi berapapun misal ons kamu satu, berarti hukuman kamu satu. Ya kayak gitu ngitungnya. Kalau berat kamu, berarti kamu di neraka sekitar 10 tahun nih. Kayak gitu aja. Jadi pertanyaan apa itu? Oke deh. Kalau yang sama beratnya nggak ada ya, gitu ya? Saya sama beratnya, ya berarti dia masuk apa dong? Tidak mungkin lah kalau itu sama Kenapa tidak mungkin? Coba kenapa? Saya ingin tahu apa argumentasinya, apa dalilnya yang tidak memungkinkan itu. Surga itu ada 7, Elia. Surga itu yang paling bagus itu adalah surga Firdaus, itu di agama kami ya. Yang ada 7. Saya nggak tanya itu. Jadi ketika agamanya tengah, berarti kamu masuk surga nih. Kamu surga di sini. Saya tanya, itu kalau pertanyaan kamu kan? Itu sama dan itu tidak mungkin. Kamu kan tadi kalian mati itu di mana? Dikubur apa dikremasi? Itu di mana ya? Saya pengen tahu. Gitu loh. Yang mengatakan itu tidak mungkin di mana coba? Tidak mungkin. Aja sih. Iya, misal kalau dia imbang kan surga itu ada 7. Berarti di antara saya kan bukan Allah ya, saya nggak tahu dia mau surga mana. Misal Elia ini agamanya pahala antara dosa dan pahalanya seimbang, berarti dia ada antara tengah-tengah di surga itu. Karena surga itu ada 7 di Islam. Di Islam nih ya, nggak tahu kalau di agama kalian. Surga yang paling bagus itu adalah surga Firdaus. Berarti yang ada bidadari itu di tingkat berapa ya? Yang 7? Itu adalah surga Firdaus, Elia. Tapi saya tidak menganggap bahwa tapi saya tidak menganggap bahwa saya akan masuk ke sana ya. Berarti kamu tidak akan mengalami 72? 72? Apa itu, Elia? Kan bidadari kamu nggak bakal mengalami itu, merasakan itu kah? Karena saya merasa saya ini banyak dosa, Elia. Jadi berapa bidadari dong kamu dapatnya? Kan surga Firdaus bidadari itu. Yang lain-lain? Yang pasti saya yang lain juga surga. Ya mungkin ya biasa aja mungkin, nggak terlalu seindah. Selamat ya Firdaus itu. aja ya.
Surga yang Ya intinya saya tidak menyalahkan agama kalian. Saya cuman kan bingung Elia. Saya cuman bingung aja gitu. Tuhan bisa dijadikan. saya juga bingung sebenarnya. Logika standar yang kamu pakai itu ketika dilempar balik kepada kamu akan kebingungan sendiri gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nikmatilah kebingungan kamu gitu, nggak apa-apa lah. It's only, itu hanya cara kamu ya, bingungnya kamu itu sebenarnya bukan kita yang buat, tapi kamu sendiri. Karena sejatinya kebingungan itu lebih banyak di kamu. Ya. Jadi tadi saya sudah ngomongkan kalau kamu bingung Tuhan jadi manusia. Tadi saya kasih ayatnya Tuhan jadi pohon, kamu nggak bingung dan kamu nggak kasih jawaban. Oke? Kemudian Tuhan hapus manusia hapus dosa, kamu bingung. Ketika saya tanya batu hapus dosa, kamu nggak kasih alasan ke saya. Ya, argumennya apa? Gitu. Firman Allah jadi manusia, kamu bingung. Tapi buku kamu bingung. Kamu nggak bingung, gitu toh. Jadi apa sebenarnya yang kamu mau gitu? Yang kamu mau itu apa? Ya aku berusaha ajak kamu berargumentasi, ya tapi kamu nggak mau gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Selamat menikmati kenikmatannya. Tapi saya salut sih sama dia. Dia bilang dia tidak pede, dia tidak dia merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan bidadari. Ya nggak apa-apa lah, it's okay lah. Gitu ya teman-teman. Tadi saya nggak ada niat buat ini sih, buat buka perdebatan cuma. Tadi dia ayo debat sama saya, dia bilang gitu. Jadi ya udahlah. Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan dan dibahas oleh Elia Miron dengan penanya Muslim, ya. Mereka membahas tentang Yesus Kristus dan penanya Muslim ini mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus Kristus, ya. Apa sih bukti bahwa Yesus itu Tuhan, ya? Dan berbagai hal pertanyaan-pertanyaan disampaikan ke Elia Miron, dan puji nama Tuhan, ya, saudara Elia Miron, ya, sangat luar biasa dipakai Tuhan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh penanya Muslim ini, dan akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab dan dijelaskan oleh Elia Miron secara Alkitabiah. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan tentunya, ya. Allah Roh Kudus Tuhan turut bekerja untuk memberikan hikmat kepada saudara atau hambanya Elia Miron, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan boleh dijawab dengan jawaban-jawaban yang Alkitabiah, ya. Tentunya kita berdoa terus buat saudara Elia Miron supaya jadi tolong Tuhan dalam pelayanan, juga dalam pelayanan apologet, supaya Tuhan memakai hambanya memberikan hikmat luar biasa dalam menyampaikan kebenaran Alkitab, sehingga melalui hambanya Elia Miron juga banyak jiwa-jiwa yang kemudian dituai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, berbicara tentang ketuhanan Yesus, ya, siapa Yesus, kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan, ya, apakah ada bukti bahwa Yesus itu Tuhan, apakah Yesus mengatakan dirinya Tuhan, ya, kita harus kembali kepada perspektif Alkitab. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab, apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang Yesus Kristus, ya. Karena hari-hari ini, ya, banyak pemahaman, banyak pemandangan tentang Yesus Kristus, terutama pemahaman-pemahaman orang yang tidak mengerti Alkitab tentang Yesus Kristus. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus hanya manusia biasa, Yesus hanya seorang nabi. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak luar biasa, Yesus itu hanya utusan, dan lain sebagainya. Nah, saudara dalam Tuhan, apa sih yang disampaikan oleh Alkitab tentang Yesus Kristus? Saudara dalam Tuhan, Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Artinya bahwa
Hanya melalui dia orang bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga itu miliknya Tuhan Yesus Kristus, miliknya Allah. Ya. Dan dalam hal ini juga Yesus membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ya, Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa, menunjukkan kesetaraan atau derajat yang sama. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia derajatnya sama dengan Allah gitu loh. Jadi dia adalah Allah itu sendiri. Ya, Yesus juga memberikan penghibur atau Roh Kudus kepada umat percaya. Jadi Yesus mengutus Roh Kudus, artinya bahwa Yesus berhak melakukan semua itu karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan pribadi ketiga dari Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus, datang atau turun kepada orang-orang percaya untuk menguatkan iman setiap kita, anak-anak Tuhan. Ya. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini juga, dia beberapa kali mengampuni dosa orang berdosa. Misalnya perempuan yang kedapatan berzina, lalu Yesus mengampuni dia. Bahkan orang-orang yang mau memukulin perempuan ini, Yesus berkata kepada mereka, siapa yang merasa tidak berdosa, biarlah dia lebih dulu melempar perempuan itu dengan batu. Dan mereka tidak berani karena mereka merasa diri mereka juga adalah orang-orang yang berdosa. Akhirnya perempuan ini bebas dari hukuman mati dari orang-orang yang melihat dia melakukan hal yang tidak baik. Ya. Yesus juga mengampuni dosa seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia. Ya. Salah seorang penjahat yang disalib bersama dengan dia, ya, sadar bahwa Yesus ini akan bangkit dan kembali kepada Allah, kembali ke sorga. Sehingga dia berkata bahwa ketika kamu pergi ke sorga, ingatlah aku. Ya, sebenarnya orang yang disalib ini, dia hanya bilang ke Yesus, ingatlah aku. Bahkan dia tidak berani mengatakan selamatkan aku, bawa aku ke sorga. Dia hanya sampaikan ke Yesus, ingatlah aku. Tetapi kenapa dia mengatakan ingatlah aku? Karena dia sadar, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri, Yesus Maha Kuasa, Yesus yang mempunyai kerajaan sorga. Sehingga dia mengatakan ingatlah aku. Tetapi imannya itu justru menyelamatkan dia. Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di sini Yesus menggunakan kuasanya untuk mengampuni dosa orang ini. Kenapa Yesus berhak mengampuni dosa orang ini? Karena dia adalah Allah itu sendiri yang berhak melakukan itu, yang berhak mengampuni dosa umat percaya. Ya, Yesus datang ke dunia ini memang tujuannya untuk mengampuni orang percaya, untuk membebaskan orang percaya dari belenggu dosa, untuk memerdekakan kita sebagai orang berdosa. Ya, jadi kita bersyukur di mana Allah kita, ya, di dalam Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah itu, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ya, nah, saudara dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia sebenarnya. Ya, orang Kristen itu orang berbahagia. Kenapa? Karena ditebus oleh Yesus Kristus. Allah datang ke dunia ini. Ya, Yesus mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, ini luar biasa dalam Tuhan. Ya, bayangkan betapa kita berharga di mata Tuhan. Ya, bukan kita yang mencari Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau hari ini saya dan saudara percaya kepada Yesus, bukan semata-mata karena kepengetahuan kita, bukan juga karena nenek moyang kita, orang tua kita Kristen. Tidak hanya sekedar itu, tetapi Yesus telah memilih kita. Yesus telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah Roh Kudus Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Sehingga kita mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, kita harus sadari bahwa kita ini adalah umat yang berbahagia. Kita ini adalah umat yang mengalami penebusan secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Jadi kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, kalau kita melihat diri kita, sebenarnya siapa sih kita? Ya, pemazmur mengatakan, kalau saya melihat langitmu, buatan tanganmu, siapa sih aku? Siapakah aku? Ya, artinya kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya ciptaan Tuhan, ya. Tetapi luar biasanya kita punya Allah. Tuhan membuat kita berharga. Bahkan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan rela meninggalkan tatahnya, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Ya, kita tidak mungkin diselamatkan oleh perbuatan kita. Ya, atau mungkin kita berpikir,
Kan di perjanjian lama ada hukum Taurat. Siapa yang taat akan hukum Taurat, maka dia selamat. Memang benar, tetapi pertanyaan saya, ya, siapa sih yang mampu mentaati hukum Taurat? Ya, tidak ada yang sanggup mentaati tuntutan hukum Taurat. Sangat sulit, sangat berat, ya. Tetapi Yesus oleh kasihnya menggenapi itu, menjadikan dirinya sebagai korban, sehingga kita boleh datang kepadanya secara langsung. Kita diselamatkan. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Sekali lagi, saya dan saudara yang adalah Kristen sejati adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, orang-orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan, orang-orang yang telah mengalami lawatan Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, sorga menjadi milik kita kelak, ya. Kita menjadi warga kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi mari kita bersyukur. Dan apapun yang kita dengar hari-hari ini, jika orang di luar sana mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, Yesus hanya nabi, bahkan Yesus juga disalib sebagai bukti bahwa dia bukan Tuhan, ya, jangan dengarkan itu. Biarkan mereka berkata-kata, tetapi mari kita kembali kepada Alkitab. Mari kita percaya apa yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dia adalah Sang Raja Damai yang dinubuatkan para nabi dan digenapi oleh Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.